Selamat malam dan selamat bergabung dokter-dokter sekalian dalam webinar series ketiga dari Sinclair Indonesia untuk topik HA filler dengan tema Optimizing Lower Face, Lip, and Chin Rejuvenation with 3PF Technique using Hybrid Technology Made in France HA Affordable Filler. Perkenalkan dok, saya Monique Evelyn selaku Product Manager dari Sinclair Indonesia yang akan menjadi host di acara webinar malam ini. Nah, sebelumnya saya atas nama Sinclair Indonesia berterima kasih kepada dokter-dokter yang sudah hadir di webinar kami. Sebagai informasi, Sinclair Indonesia adalah distributor resmi produk Perfecta Lidocaine di Indonesia. Nah, Perfecta adalah filler dari Prancis. Saat ini sudah dilengkapi dengan lidocaine dengan harga yang terjangkau. Harganya tuh separuh dari filler-filler premium. Nah, di sini juga telah bergabung Dr. Vina Wang yang akan menjadi pembicara kita di webinar malam ini. Malam ini Dr. Vina akan sharing seputar pengalaman, kemudian juga sharing knowledge ya mengenai filler HA di bagian lower face, bibir, dan dagu dengan teknik 3PF menggunakan filler Perfecta Lidocaine. Oke, saya akan bacakan agenda webinar kita malam hari ini. Webinar akan dimulai dengan presentasi oleh Dr. Vina selama 30 menit, kemudian akan diputarkan video teknik injeksinya. Setelah itu kita akan langsung lanjutkan dengan sesi tanya-jawab selama kurang lebih 15 menit. Bagi dokter-dokter yang selama webinar memiliki pertanyaan, silakan dok langsung ditulis di kolom Q&A yang tersedia. Boleh mencantumkan nama jelasnya, nanti saya akan memilih beberapa pertanyaan untuk dibacakan, nantinya akan dijawab langsung oleh Dr. Vina. Sebelumnya saya akan menyapa dulu speaker kita, Dr. Vina. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Monik. Oke, apa kabar, Dok? Baik. Nah, ya, Dr. Vina sudah hadir di sini. Oke, sebelum masuk ke sesi presentasi, saya akan bacakan dulu resume singkat dari Dr. Vina. Mohon ditampilkan CV dari Dr. Vina. Ya, Dr. Vina Wang saat ini praktek sebagai dokter estetik di Tosca Estetik Klinik Jakarta. Beliau juga merupakan trainer dari Sinclair Indonesia. Dr. Vina merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Maranatha. Beliau juga punya pengalaman sebagai clinical instructor di Yale University School of Medicine, dan pada tahun 2017 sampai 2019, Dr. Vina adalah Head Trainer Restylane Indonesia. Dr. Vina Wang memiliki ketertarikan dan juga expertise mungkin ya dok ya di aesthetic injection prosedur. Beliau juga menjadi speaker di beberapa event estetik di Indonesia, yaitu Indak West Java, Sumatera, kemudian di Cosmic juga, CESWAM, Baliswam, dan lain-lain. Baik, tanpa panjang lebar lagi ya dok, mari kita mulai webinar malam hari ini, dimulai dengan presentasi dari Dr. Vina. Dr. Vina, kami persilakan. Terima kasih, Monik. Selamat malam saya ucapkan buat rekan-rekan sejawat. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk acara webinar bersama Perfecta Sinclair di malam hari ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Sinclair Indonesia yang telah memberikan saya kesempatan untuk sharing mengenai optimizing lower face, lip, and chin rejuvenation with 3PF using hybrid HA filler teknologi. Saya izinkan saya untuk share screen sebentar. Oke. Bagaimana? Apa sudah tampil? Sudah dok. Oke. Jadi saya akan sharing pada malam hari ini mengenai lower face, terutama area bibir, area dagu, dan area jawline. Oke, saya mulai. Tadi sudah dibacakan CV singkat saya. Ini adalah outline yang akan saya sampaikan di webinar malam hari ini.
Nah, pertama-tama sebelum memulai, saya akan memperkenalkan mengenai produk, asal muasal produk dari Perfecta ini. Perfecta itu diproduksi oleh Sinclair Pharma. Nah, Sinclair Pharma ini adalah sebuah eh, masuk dalam top 5 aesthetic company terbesar saat ini di dunia. Sinclair Pharma sudah berdiri kurang lebih dari 50 tahun dan sekarang fokus untuk mengembangkan uh, treatment aesthetic injectables yang aman dan tentunya dilengkapi dengan berbagai macam materi pendukung buat para dokter-dokter estetik yang bergerak di bidang estetik terutama untuk injectables. Nah, mungkin nanti rekan-rekan sejawat bisa download aplikasinya di Sinclair College. Nanti di akhir presentasi saya akan tampilkan juga QR code-nya yang bisa dokter langsung download aplikasinya. Nah, lalu Perfecta ini sebenarnya sudah lumayan lama, kurang lebih sudah lebih dari 15 tahun. Sudah mendapatkan sertifikasi ISO dan CE, dan juga filler ini sudah dipasarkan di lebih dari 50 negara. Sampai saat ini sudah lebih dari 4 juta syringe filler yang sampai saat ini sudah ada lebih dari 4 juta syringe filler yang telah didistribusikan di seluruh dunia. Dibuatnya di Prancis, jadi Perfecta ini filler Eropa. Nah, ini adalah 4 varian yang sekarang available di pasar Indonesia dengan konsentrasi HA-nya 20 mg per mili. Nah, 4 varian ini kini sudah dilengkapi dengan lidocaine. Nah, 4 varian itu yaitu adalah Perfecta Fine Lines, Perfecta Derm, Deep, dan Subskin. Bedanya apa? Bedanya adalah besar partikelnya. Perfecta Fine Lines adalah seri Perfecta dengan besar partikel yang paling kecil, sedangkan Perfecta Derm di atasnya lagi, Perfecta Deep di atasnya lagi, dan Perfecta Subskin ini adalah partikel terbesar. Mungkin dokter kalau lebih familiar, jadi yang fine lines itu yang paling soft, yang subskin itu yang paling keras fillernya. Nah, otomatis dengan besarnya partikel itu juga akan menentukan di mana kita area lapisan mana yang paling tepat untuk kita menempatkan filler tersebut. Nah, untuk Perfecta Subskin, karena partikelnya besar, biasanya memang ditaruhnya di area yang deep, dok, seperti di atas tulang. Yaitu biasanya di atas tulang atau masih oke, dok, di bawah muscle. Nah, Perfecta Subskin ini biasanya buat kita kalau menginginkan area-area buat structure, dok, seperti dagu, jawline, cheekbone. Lalu di atasnya adalah Perfecta Deep, ini lebih soft lagi dari Perfecta Subskin. Nah, ini dokter bisa taruh di subkutan, tapi di areanya yang deep. Jadi subkutan yang deep, jangan terlalu superficial. Terus di atasnya lagi ada derm. Nah, ini bisa ditaruh di subkutan biasa. Dan yang terakhir adalah fine lines. Fine lines ini bahkan dokter bisa taruh cukup superficial untuk memperbaiki keriput-keriput halus pada wajah. Nah, ini mungkin tabel indikasi lebih jelasnya. Jadi fine lines itu ya untuk fine lines seperti periorbital wrinkle, perioral wrinkle juga bisa, area tear trough. Lalu kalau derm biasanya untuk nasolabial fold, marionette lines, untuk bibir. Nah, tapi biasanya di sini bibirnya hanya untuk shaping saja, dok. Kalau dokter menginginkan bibir yang lebih volumizing, disarankan memakai Perfecta Deep. Begitu juga untuk nasolabial dan marionette, kalau udah dalam banget, apalagi di area nasolabial fossa kaninanya udah dalam banget, kita sarankan untuk pakainya Perfecta Deep. Dan yang terakhir adalah Subskin. Subskin ini dia buat structure bagus banget, dok. Jadi seperti untuk area dagu, area rahang, area hidung gitu. Nah, untuk area temple sama forehead sebenarnya itu tergantung. Kalau yang hollow banget bisa memakai Perfecta Subskin. Tapi kalau misalnya dokter cuman mau meratakan area-area yang cekung sedikit, mungkin bisa lari ke deep atau bahkan ke derm.
Nah, Perfecta sama seperti HA filler pada umumnya terdiri atas hyaluronic acid gel dan crosslink-nya. Crosslink yang dipakai adalah BDDE. Seperti yang kita ketahui, HA mempunyai sifat filling capacities untuk mengisi volume-volume yang kosong. Nah, secara terus-menerus juga merangsang kolagen, dia juga bisa buat menghidrasi, dan tentunya merupakan jaringan pendukung antara sel-sel, terutama sel-sel kulit kita. Nah, HA sendiri, HA gel ini sudah terbukti ya dok keamanannya, bahkan sudah ada lebih dari 200-an produk filler dengan bahan dasar HA selama 20 tahun belakangan ini. Dan selain itu, HA juga memiliki sifat non-genotoksik, non-imunogenik, sehingga tidak mudah merangsang reaksi alergi pada seseorang. Nah, yang kedua, crosslink yang dipakai adalah BDDE. BDDE ini juga sudah dipakai belasan tahun, bahkan puluhan tahun sebagai crosslink. Nah, keamanannya juga sudah tidak diragukan. Nah, yang menarik di sini adalah teknologi dari si Perfecta. Teknologi crosslink yang dipakai adalah hybrid teknologi, di mana teknologi ini menghasilkan filler yang sangat baik tisu integritasnya, sehingga disukai oleh pasien maupun dokternya. Yang kedua, dia punya kemurnian yang tinggi, dan hybrid teknologi ini memungkinkan Perfecta filler lebih tahan lama dibandingkan dengan beberapa filler sekelasnya. Lalu yang terakhir, dia juga tidak memberikan efek imunogenik sehingga cukup aman dan tidak merangsang terjadinya reaksi alergi. Nah, di sini ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan mengenai Perfecta. Nah, Perfecta ini mempunyai low endotoxin level. Nah, residual DDDE-nya setelah disuntikan juga sangat-sangat kecil, kurang dari 2 ppm, dan juga mempunyai low protein load yang sangat rendah. Ya, protein ini biasanya berkaitan dengan tadi ya, immunogenik reaction. Nah, ini juga yang menarik dari penelitian, setelah kan sekarang udah laku lebih dari 4 juta syringe, ini penelitian waktu itu dibuat pada saat penjualannya masih di atas 3.800.000. Nah, dengan penjualan 3.800.000 syringe ini, adverse event yang serius yang dilaporkan hanya 0,019%. Jadi sangat-sangat rendah. Lalu yang kedua ini adalah long lasting effect. Long lasting effect ini adalah laju degradasi. Kalau dokter lihat dibandingkan dengan kompetitor, laju degradasi Perfecta ini cukup lama, artinya dia lebih tahan lama. Lalu yang ini adalah extrusion force. Ini mungkin lebih nyaman buat buat para injektor nih. Nah, ternyata dibandingkan dengan brand-brand yang ada di sini, extrusion force-nya cukup nyaman, dok. Saya juga sudah, ya maksudnya udah coba sendiri, dan memang mudah dok menginjeksikannya. Bahkan yang subskin itu yang paling keras. Tapi dalam hal extrusion force-nya pada saat kita menginjeksikannya juga lebih mudah. Dan yang terakhir ini adalah penelitian mengenai efikasi, di mana pada ya sehabis pengerjaan 86% pasien merasakan bahwa hasil yang area yang ditreatment jauh lebih baik, dan bahkan sampai 6 bulan pun sekitar lebih dari 40% pasien masih merasakan area yang ditreatment masih jauh lebih baik dibandingkan sebelum ditreatment. Oke, lalu selanjutnya saya akan lanjut ke anatomi dan the facial aging process. Nah, ini adalah proporsional acuan atau guideline mengenai perbandingan wajah seseorang yang ideal. Tapi tentu aja ini nggak mungkin kita ukur-ukur banget, cuman ini sebagai acuan saja. Jadi idealnya perbandingan wajah bagian atas, bagian bawah, dan bagian tengah itu 1:1:1. Jadi kalau wajah kita dibagi 3, sepertiga, sepertiga, sepertiga. Nah, ini mungkin bisa membantu kita kalau misalnya
kita datang pasien, terus pasiennya, "Dok, ini saya mau bikin dagu." Nah, kita harus, maksudnya ukuran ini bisa menjadi acuan kita saat kita memutuskan, oh proyeksi ke arah mana nih yang cocok untuk pasien tersebut. Kalau misalnya perbandingan upper, middle, sama lower-nya udah 1:3, 1/1/3, 1/3, 1/3, otomatis kita akan menyarankan, oh mungkin lebih cocok kalau proyeksinya ke depan. Nah, dibandingkan dengan ke bawah, karena dari perbandingannya sudah cukup ideal. Lalu saya akan lanjut lebih fokus ke lower face sesuai dengan webinar kita di malam hari ini. Sebelumnya seri pertama dan kedua sudah dibahas mengenai upper face dan middle face. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai lower face. Nah, lower face ini yang disebut dengan lower face adalah area berikut, yaitu area rahang beserta garis rahang, area dagu, dan area bibir beserta area sekitar bibir. Oke, nah proses aging ini bukan hanya terjadi di satu lapisan wajah atau lapisan kulit saja, tapi proses aging ini kita bilangnya multifaktorial proses. Mulai dari tulang yang mengecil, mulai dari otot juga yang mengecil, dan kendur. Nah, beberapa fat atau kita bilangnya fat di wajah juga mulai mengecil atau berkurang volumenya, dan tentu saja yang paling terlihat, yang paling visible adalah kulit, di mana kulit menjadi lebih tipis, menjadi lebih kering dan tidak elastis, sehingga terlihat tuh mulai si keriput-keriput halus. Oke. Nah, ini adalah efek yang ditimbulkan oleh aging process di area wajah bagian bawah. Yang pertama, tentunya bibir ya. Bibir itu biasanya semakin orang bertambah usia, maka bibirnya akan semakin tipis. Nah, karena ada proses aging di sekitar bibir juga membuat bentuk bibir juga terdorong ke bawah. Lalu batas antara bibir dengan jaringan sekitarnya juga menjadi lebih kabur. Nah, lalu yang terutama paling terlihat juga adalah filtrum. Filtrum ini, area di atas bibir ini biasanya juga semakin kabur si lipatan filtrum ini dan semakin memanjang. Lalu keriput-keriput terutama area di sekitar bibir mulai terlihat, bibirnya jadi mulai tertarik ke bawah dan tertarik ke belakang, sehingga pada saat bicara, pada saat pasien berekspresi pun akan berbeda dibandingkan pada saat usianya masih muda. Nah, ini yang lebih kelihatan kalau kita sebagai dokter begitu pasien datang, ini adalah beberapa hal yang bisa kita amati dari luar. Oh, mulai adanya terbentuknya perioral wrinkles, garis marionet yang mulai terlihat, mulai adanya prijul sulcus, garis rahangnya sudah tidak tegas, lalu mulai adanya cekung di area bawah bibir, dan yang biasa paling terlihat adalah seperti kulit jeruk, gambaran kulit di area dagunya. Nah, ini kalau bibir mungkin lebih terlihat dari samping. Nah, waktu muda, garis yang terbentuk kalau kita bikin garis, nah garisnya kalau makin tua ya makin vertikal karena bibirnya semakin tipis dan tertarik ke belakang. Nah, ini yang tadi saya bilang filtrum, atau kita bilangnya ini di sininya filtrum garis ini 2, tapi kalau area ini dibilangnya adalah ergotrit, dia lebih panjang jadinya karena dari proses aging tersebut. Nah, yang paling jelas kalau area rahang, kalau kita lihat pasien dari samping, jawline-nya. Pas muda jawline-nya tegas, terbentuk, bertambah aging, jawline-nya jadi tidak tegas, ada prijul sulcus, dan pasien bilangnya ini, kadang-kadang bilangnya bakso ini yang kendur ini karena fat-fat yang jatuh. Ini adalah biasanya jaw fat, ini adalah
fat jol yang bagian inferior yang turun akibat dari ligamen yang kendur dan juga akibat dari kulit yang sudah tidak elastis. Nah, ini kalau dari perkembangannya yang paling atas itu usia 35, yang tengah itu usia 45, dan yang bawah itu sekitar usia 75 tahun. Nah, padahal yang kelihatan di luar kan hanya sagging dan keriputnya, padahal semua aging proses itu sudah terjadi dari dalam. Mulai tulang, mulai otot, sampai lapisan-lapisan pendukung lainnya. Nah, untuk anatomi lower face kali ini, saya hanya akan sampaikan yang penting-penting aja untuk penyuntikan filler di area lower face. Yang pertama, yang penting di sini adalah superficial dan deep fat di area lower face. Bisa dokter lihat yang ungu ini adalah superficial fat, sedangkan yang warnanya agak abu kebiruan itu adalah deep fat. Sehingga untuk area lower face ini, area superficial fat lah yang lebih memegang peranan penting. Walaupun area deep fat perubahannya juga pasti akan berpengaruh berpengaruh terhadap aging proses di lower face. Nah, di superficial fat ini yang tadi saya bilang ada namanya superior jaw fat dan inferior jaw fat. Nah, superficial fat ini biasanya tidak berubah banyak dengan pertambahan usia. Lain dengan deep fat, di mana deep fat itu mulai kita usia 25 tahun ke atas, bagian orang atau 30 tahun ke atas, deep fat kita itu setiap tahun akan berkurang 1%. Sedangkan kalau superficial fat ini, biasanya dia cenderung tetap. Nah, tapi yang jadi masalah biasanya disposisi. Dikarenakan tadi tulang, otot, semuanya mulai aging, sehingga terjadinya displace atau disposisi dari si superior jaw fat dan inferior jaw fat. Kalau dokter lihat, superior jaw fat ini biasanya akan turun dan akan ke depan membuat garis marionet. Sedangkan inferior jaw fat ini biasanya akan turun sehingga membuat garis rahang kita menjadi tidak jelas, tidak tegas lagi. Nah, biasanya karena dua fat ini sagging atau turun, area di sekitar sini kelihatan kosong. Nah, dokter hati-hati kalau ada kosong di sini kadang-kadang, oh iya Bu, filler, udah agak kempot nih di area sini, terus diisilah area sini. Nah, padahal di sini dilihat bahwa ini continuous layer, ini fat ini biasanya beberapa orang, terutama yang bagian superficial itu bersatu. Sehingga kalau dokter isi filler kebanyakan di area sini, mungkin pada selesai pengerjaan karena fillernya belum berintegrasi penuh dengan jaringan, biasanya bagus dok. Tapi makin lama, ya biasanya 2-3 bulan, dia akan ya dengan migrasi, dengan gravitasi, nanti dia akan turun ke area sini, ke area inferior jaw fat ini, sehingga membuat inferior jaw fat-nya justru lebih parah. Nah, untuk area ini hati-hati, kita harus lihat apakah benar volume loss atau hanya fat displace. Nah, untuk fat displace disarankan tidak menggunakan filler dok di area sini, tapi bisa pakai modalitas lain. Nah, kalau di Sinclair kita pakainya siluet untuk mereposisi si dua fat yang sagging ini. Oke, jadi hati-hati untuk area tersebut. Lalu selanjutnya adalah peredaran darah. Nah, peredaran darah di area lower face ini diperdarahi oleh arteri facialis. Nah, arteri facialis ini selain memperdarahi lower face, tentu saja percabangannya memperdarahi hampir seluruh perdarahan wajah bagian tengah maupun bagian atas. Nah, facial artery ini, dok, merupakan cabang dari arteri karotid eksternal. Nah, dia jalan dari leher,
Nah, dia biasanya memberikan percabangannya itu setinggi di angulus mandibula ini, Dok. Di belakang dari angulus mandibula, arteri facialis ini lalu ke depan, ke bagian wajah bagian bawah ini, biasanya keluarnya ini di depan dari musculus masseter, Dok. Jadi musculus masseter depannya ini dia keluar, di sini masih deep ya, Dok, tapi makin ke atas, makin ke atas, makin ke atas, dan makin dekat nasolabial, dia bergeraknya semakin superficial. Nah, ini adalah percabangan dari arteri facialis untuk area wajah bagian bawah. Nah, percabangan ini sebenarnya variasi individunya cukup banyak, Dok. Tapi kalau untuk arteri facialis di lower face ini rata-rata dia seperti ini, Dok. Jadi keluarnya di depan musculus masseter, lalu dia ke atas dan ke area nasolabial. Nah, ini variasi individunya. Kalau area lower face ya rata-rata sama ya, Dok. Pas ke atasnya aja ada sedikit perubahan. Nah, lalu yang penting juga adalah arteri bukal dan arteri mentalis ini. Ini adalah, kalau ini dua ini merupakan cabang dari arteri maksilaris, di mana arteri ini sebenarnya cukup dalam, Dok. Dan biasanya di area ini atau di dekat arteri mentalis ini biasanya kita mengoreksi marionet. Nah, biasanya kita hanya melakukan koreksi di area superficial, sehingga arteri mentalis ini biasanya cukup aman, Dok, kecuali dokter pakai sharp needle dan dalam. Tapi kalau misalnya dokter pakai kanula untuk memperbaiki marionet atau area tersebut biasanya aman, Dok. Nah, sekarang untuk bibir. Nah, ini adalah penamaan area bibir, Dok. Ini yang disebut dengan Cupid's bow, philtrum, dan lain sebagainya. Nah, ini juga adalah variasi individu untuk arteri di sekitar bibir. Nah, arteri yang memperdarahi bibir itu juga sama ya, Dok. Tadi arterinya berasal dari arteri facialis, di mana arteri facialis ini mempercabangkan arteri inferior labialis untuk bibir bagian bawah dan arteri superior labialis untuk bibir bagian atas. Tapi kalau untuk bibir, Dok, sebenarnya nggak usah. Maksudnya nggak terlalu concerning, yang penting dokter tahu letaknya. Nah, mostly letaknya arteri bibir ini adalah di bagian bibir yang basah. Jadi dia letaknya dekat ke mukosa. Nah, jadi disarankan dokter untuk injeksi area bibir baik dengan eh, kanula maupun dengan jarum tajam, ya lebih baik dokter isinya itu di depan dari si muskulusnya. Itu jangan ke belakang, eh, jangan dekat ke bagian mukosa atau kita bilangnya bagian basah gitu. Nah, lalu selanjutnya sebelum kita suntik, dokter selalu mulai melakukan penilaian secara holistik. Jadi kita bagaimana nih, apa nih tujuan kita, pasien ekspektasinya seperti apa, lalu eh, kita mulai diskusikan dengan pasien mengenai tindakan yang akan dilakukan dan hasilnya, lalu pemilihan produk berapa banyak yang akan dipakai, dan teknik injeksi apa tentunya yang paling aman dengan memberikan hasil yang maksimal. Nah, jangan lupa di foto ya, Dok, inform consent juga penting. Kalau pasien kadang menolak di foto oleh kita, mungkin bisa disarankan di foto memakai kamera pasien, sehingga kita ada baseline-nya waktu sesaat sebelum di treatment. Dan disarankan juga untuk engaging dengan pasien, dokter boleh boleh mendiskusikan tentang treatment plan. Oh, jadi hari ini apa dulu, next-nya apa, sehingga pasien tahu nanti goals terakhirnya yang bisa sama-sama dicapai. Nah, Perfecta ini untuk teknik injeksinya menyarankan 3-point filler injection atau lebih dikenal dengan nama 3PF,
3PF. Nah, 3PF ini kemarin mungkin udah disampaikan juga sebelumnya oleh Dokter Lucy dan Dokter Jonathan. Nah, 3PF ini sebenarnya pada dasarnya adalah menyuntikkan filler di area wajah. Nah, hanya dengan membuat 3 entry point, namun sudah bisa melakukan tindakan treatment untuk seluruh wajah. Nah, teknik ini di-develop, dikembangkan terus dengan harapan agar mengurangi traumatik, hanya karena tadi hanya 3 entry point saja, pasien juga lebih nyaman, dan ternyata dari hasil penelitian setelah bertahun-tahun dikembangkan, ternyata dengan 3PF ini pun memberikan hasil yang sama baiknya dengan teknik-teknik suntikan lainnya. Disarankannya menggunakan kanula ya dok, tentu saja untuk lebih aman dan untuk lebih mudah juga. Nah, jadi dibagi upper face, middle face, jadi lower face. Nah, tadi kemarin upper face sama middle face sudah disampaikan, nah sekarang yang lower face. Oke, nah untuk lower face sendiri, entry point-nya disarankan dibuat di tengah-tengah antara angulus mandibula dan dagu. Jadi dokter bisa biasanya secara kasar, dokter visualisasikan, oh ini angulus mandibulanya, oh ini dagunya, biasa di tengah-tengahnya. Tentu saja dokter juga disarankan pakai kanula yang minimal panjangnya 5 cm. Kanula yang umum di pasaran ini kalau 25G biasanya 5 cm, kalau 23G atau 22G itu 6 cm. Itu cukup ideal untuk teknik 3PF ini. Nah, teknik 3PF ini untuk area belakang, dokter bisa pertama bisa untuk isi mandible angle. Nah, ini kalau mandible angle ini option dokter. Kalau dokter lebih nyaman pakai sharp needle injection to the bone juga nggak masalah, dok. Lalu di beberapa pasien yang sudah mulai kabur area di atas jawline-nya, dokter juga bisa isi dengan teknik ini. Lalu ke bagian depan, dokter bisa isi buat marionette, bisa isi buat area perioral, dan yang terakhir bisa isi buat dagu, sesuai dengan proyeksi yang diinginkan. Tapi mungkin kalau area proyeksinya dokter harapkan ke bawah, nah dokter juga bisa mengkombinasikan dengan sharp needle injection. Nah, yang menjadi penting juga di sini untuk lower face adalah myomodulation. Apa itu myomodulation? Myomodulation adalah perubahan kontraksi otot, nah yang terjadi akibat dari penempatan filler. Nah ini dokter kalau tertarik ada jurnalnya oleh Dokter Mauricio de Mayo. Nah di sini kalau untuk lower face ini yang penting mungkin untuk area dagu dok, di mana dengan proses aging tulang dagu atau kita bilangnya osteomentalis ini makin lama kan tulangnya makin mengecil. Sehingga dengan tulangnya yang mengecil membuat jarak origo dan insersi musculus mentalis ini semakin dekat, Dok. Jadi semakin dekat jarak antara origo dan insersi dari si musculus mentalis ini. Sehingga menyebabkan kontraksinya semakin kuat. Nah, jadi Mauricio de Mayo ini bilang bahwa dengan proses aging, kalau misalnya ototnya makin dekat origo insersinya, otomatis kontraksinya akan semakin kuat. Oleh karena itu, pada beberapa pasien, tampilan si kulit jeruk di bawah sininya tuh sangat-sangat visible, apalagi semakin aging gitu, karena masalah ini. Nah, dengan filler, dokter bisa bantu menghambat kerja kontraksi si otot mentalis ini. Caranya dengan cara menempatkan filler itu di atas otot tersebut, sehingga dokter boleh lakukan subkutan di area mentalis ini, sehingga menyebabkan adanya hambatan pada kontraksi dari si otot mentalis. Nah, kadang cuma 0,1, 0,2 cc juga hasilnya sudah kelihatan. Ini dari jurnalnya lebih jelas, gitu. Dapat dilihat kontraksinya jauh berkurang gitu. Padahal ini pasien tidak dibotoks, hanya
lakukan filler saja. Oke, nah selanjutnya ini buat bibir, teknik injeksi bibir. Nah, ini adalah golden ratio-nya bibir. Cuman dengan tren beauty trend sekarang mungkin ini udah nggak 100% lagi dianut gitu ya. Tapi tetap saja kita harus lihat apakah proporsi bibir yang sebelah kanan yang banyak ini apakah cocok dengan wajah dari seseorang. Oke. Nah, ini untuk area perioral. Nah, ini disarankan dokter teknik injeksinya pakai linear threading teknik. Kalau untuk fillernya, ya yang disarankan adalah untuk area ini bisa Perfecta Fine Lines, Dok. Lalu yang kedua, ini adalah Philtrum. Philtrum juga disarankan pakai sharp needle, dokter injeksikan secara subkutan atau deep dermis. Nah, dibuat seperti garis Philtrum, bisa memakai retrograde threading teknik. Ini dokter bisa pakai Perfecta Derm. Nah, ini juga buat oral commissure. Nah, yang tadi kan yang proses aging semakin tua, ininya semakin oral commissure-nya semakin turun. Nah, kita juga bisa bantu isi dengan filler untuk area ini, bisa pakai Perfecta Derm juga. Nah, ini untuk area garis bibir atau kita bilangnya vermilion border. Nah, ini dan beserta cupid's bow-nya. Nah, ini juga sama, Dok, pakai sharp needle di sepanjang garis bibir. Jadi, kita bilangnya linear threading, dokter bisa pakai Perfecta Derm. Oke. Nah, ini juga sama. Nah, untuk volumizing, dokter sebenarnya bisa pakai Perfecta Derm atau Perfecta yang deep. Itu tergantung kalau cuman buat rejuvenation, Perfecta Derm. Tapi kalau pasiennya pengen volumizing dan pengen lebih ngisi, dan bibirnya misalnya tipis banget, disarankan pakai Perfecta Deep. Oke. Lalu selanjutnya ini adalah precaution. Bentar. Nah, ini adalah beberapa komplikasi yang umum terjadi dari yang mulai sangat jarang sampai yang sering terjadi. Seperti eritema dan edema, ini biasanya hampir sering terjadi. Cuman yang saya dapatkan, Perfecta ini menurut saya less swelling dibandingkan dengan beberapa filler yang setara ya, lebih less swelling. Terus yang kedua, kalau yang mungkin terjadi tadi bruising, ya ini tergantung tergantung biasanya tergantung dari teknik penyuntikan. Otomatis kalau dokter lebih banyak pakai sharp needles, pasti resiko dari si bruising ini lebih tinggi. Nah, oh ya, yang namanya tindakan injectables itu insidensi bruising-nya itu sekitar 68%, Dok. Jadi ke pasien bisa kita jelaskan, apalagi kalau yang dekat-dekat acara, ya insidensinya cukup tinggi, baik untuk tindakan filler, tindakan botulinum toksin, ataupun tindakan benang. Nah, yang ketiga, yang oh ya, kalau dokter misalnya ada pasien yang mengkonsumsi pengencer darah, ada baiknya dikomunikasikan dulu untuk stop si pengencer darahnya. Sudah barang tentu disarankan pasien untuk berkonsultasi dengan dokter penyakit dalamnya atau dokter jantungnya terlebih dahulu. Lalu infeksi sebenarnya bisa dihindari dengan cara ya tindakan aseptik, terus filler habis nggak habis dibuang, dan jangan pakai satu filler, maksudnya satu pasien, sisa filler dari pasien lain ke pasien berikutnya. Nah, filler migrasi, nah ini filler migrasi yang tadi ya, pengetahuan mengenai anatomi, karakteristik filler itu juga penting. Nodules ini biasanya ada dua.
nodules akibat granuloma ini sangat-sangat kecil insidensinya dengan filler, atau yang kedua nodulesnya ini terbentuk karena kita naruh fillernya terlalu superficial. Kalau ini bisa di hyaluronidase atau kita bisa massage. Nah, yang paling bahaya itu adalah vascular occlusion. Sudah pasti dokter harus menguasai anatomi area yang akan dokter suntik, dan terlebih lagi walaupun kita sudah paham betul anatominya, kita harus tahu bagaimana guideline atau algoritma jika sampai terjadi vascular occlusion ini. Oke, nah ini yang umum ya dok. Kalau habis di filler, tolong jangan pakai make up gitu. Terus untuk beberapa pasien seperti yang area hidung itu kan high risk dok. Mungkin dokter bisa follow up terus karena takutnya pasien tidak begitu paham mengenai efek samping yang mungkin terjadi. Jadi dokter bisa infokan ke pasien kalau sampai terjadi hal-hal berikut, pasien harus concern dan segera melapor. Nah ini ya kontraindikasinya untuk filler selalu tidak disarankan untuk dicampur dok, baik dengan filler sejenis maupun dengan injectables material lainnya gitu. Yang kedua, ya tadi ya jangan intramuskular, itu sih nggak apa-apa kalau keinjek, tapi pasien biasanya sakit dan akan high terbentuknya nodul. Resikonya maksudnya resiko terbentuk nodul. Jangan overcorrect. Nah, hati-hati kalau pasien yang tadi dengan blood thinner, komunikasikan bahwa kemungkinan bruisingnya akan lebih tinggi. Hati-hati kalau dokter mau suntik area-area berbahaya, jangan suntik pasien, misalnya kan Perfecta ini semuanya ada lidocaine-nya. Nah, kalau pasien yang alergi terhadap lidocaine sudah barang tentu tidak bisa kita injeksikan, gitu. Nah, eee, jangan juga dokter injeksikan di area yang sebelumnya sudah ada filler permanen, tidak disarankan. Karena kalau sampai ada terjadi eee foreign body reaction itu akan memperparah, gitu. Nah, disarankan filler tidak disimpan di suhu lebih, jangan jangan dibekukan, Dok. Terus, harap diperiksa packaging-nya, lalu expiry date-nya, dan selalu disimpan di suhu antara 2 sampai 30 derajat. Yang tadi habis dipakai, maksudnya habis dipakai oleh satu pasien walaupun ada sisa, disarankan untuk dibuang. Oke, ini adalah beberapa before after. Di sini untuk area dagu dipakai Perfecta Subskin 2 cc. Untuk area jawline-nya di sini memakai Perfecta Subskin juga 1 cc. Dan untuk bibirnya di pasien ini memakai Perfecta Derm sebanyak 1 cc. Nah, ini ada pasien ini memang kurang ideal karena memang kurang nih untuk jawline-nya. Untuk jawline-nya, Perfecta Subskin-nya 2 cc, 1 cc kanan, 1 cc kiri. Untuk dagunya, ini lebih ke proyeksinya ke depan, Dok, untuk dagunya. Dokter bisa lihat dari gambar ini, karena tadi golden ratio-nya sudah tercapai nih antara upper, middle, dan lower face-nya. Sehingga untuk pasien ini diinjeksikan Perfecta Subskin 1 cc dengan proyeksi ke depan, dan marionetnya memakai Perfecta Derm 1 cc. Ini area middle face-nya juga di-treat ya dok, sehingga lebih lifting. Nah ini untuk bibir, ini memakai Perfecta Derm 1 cc. Nah bibirnya terlihat lebih plumpy, terlihat lebih segar, tanpa kelihatan berlebihan. Nah, kalau dokter menginginkan ya pasiennya yang, "Aduh dok, takut nih, bibirnya takut doer dan lain-lain," pakai Perfecta Derm pasti hasilnya natural dok, kalau hanya 1 cc seperti ini. Nah, ini untuk pasien laki-laki, otomatis kalau pasien laki-laki pasti butuh untuk jawline pasti butuh lebih banyak
Nah, Perfecta ini memakai Perfecta Subskin 4 cc, 2 cc jawline kiri, 2 cc jawline kanan. Lalu ini untuk area marionetnya juga, dokter bisa lihat foto before-nya. Dalam banget marionetnya, sehingga memakai Perfecta Derm 2 cc, dok. 1 cc di sebelah kiri dan 1 cc di sebelah kanan. Oke. Ini dokter boleh di-scan kalau memang tertarik untuk mengakses Sinclair College. Di sana banyak banget, Dok, informasi-informasi yang sangat menarik, beserta juga teknik-teknik penyuntikan dan beberapa webinar yang dokter bisa akses. Oke, terima kasih. Selanjutnya, boleh tolong diputarkan video. Untuk area dagu ya dok, dipakai garis bantu untuk kita bisa tahu. Ini penting ya dok, kalau kita bikin dagu, pastikan antara jawline sama dagunya nyambung dok. Gitu, jadi garis dagunya dokter harus perhatikan agar nyambung, agar terlihat tetap natural. Ini injeksinya di atas tulang ya dok ya, to the bone. Nah kebetulan pasien ini dagunya cukup simetris antara yang bagian kiri dan bagian kanan, sehingga dokter tinggal injeksikan di tengah. Nah ini kalau untuk ini proyeksi ke depan ya dok ya. Jadi tadi titik injeksinya lebih maju sedikit ke atas, dan kita perpendikulernya, tegak lurusnya juga ke arah depan dok. Gitu. Nah ini untuk area jawline ya dok, ini boleh digambar dulu. Nah, ini tadi yang saya infokan untuk mandible angle, dok, sebenarnya ini. Nah, ini dokter sebenarnya bisa pakai sharp needle, injeksi langsung ke mandible angle-nya, atau dokter bisa juga pakai teknik 3PF yang tadi, dok. Jadi teknik 3PF ini ke belakang, dokter tolong arahkan di mandible angle-nya, tepat di segitiganya, lalu diinjeksikan. Untuk pasien pria, dokter bisa kayak tadi ya dok, tapi kalau untuk pasien wanita disarankan dokter lebih ke belakang isinya. Nah ini untuk area garis rahangnya. Nah, ini pakainya Perfecta Subskin ya dok, kalau untuk bikin struktur garis rahang. Nah ini sebenarnya pasien bisa sampai 3 cc dok per sisi ya, tadi 1 cc untuk mandible angle, 2 cc-nya untuk si jawline ini. Gitu. Ini pakai teknik 3PF yang tadi ya dok. Oke. Ini untuk area marionet ya dok. Untuk marionet memakai kanula ya dok, Perfecta Derm. Nah, disarankan dokter mengisi garis marionet itu ke arah medial ya dok. Jadi dari garis ke lateral tuh tidak disarankan untuk diisi dok. Karena tadi yang saya infokan itu areanya si fat itu hati-hati bisa bikin tambah dalam, bisa bikin tambah sagging. Ini dokter pakai tekniknya retrograde fanning ya dok ya.
untuk garisnya sama area cekung di depan si marionet. Nah, bahkan teknik ini juga bisa dipakai mengisi oral commissure-nya, Dok. Nah, kadang kalau pada proses aging yang tadi area oral commissure-nya mulai cekung, sudut bibir turun ke bawah, nah dokter bisa isi pakai teknik ini, Dok. Oke, ini yang terakhir adalah bibir. Ini pakai jarum tajam di sepanjang vermilion bordernya. Nah, untuk area vermilion border yang lateral, dokter bisa mulai dari samping. Nah, kalau arahnya sesuai dengan arah si batas garis bibir itu. Superficial disarankan pakai jarum yang dikasih ya, Dok. Nah, ini untuk volumizing area bibir bagian bawah, Dok. Gitu. Pasien ini bibir bagian atasnya sudah cukup full, Dok, sehingga untuk volumizing kita hanya isikan di bibir bagian bawahnya. Dokter bisa lihat masih kelihatan si jarumnya, jadi jarumnya itu di mukosa kering bibir. Ini untuk Cupid's bow-nya, Dok. Nah, oke. Nah, ini yang untuk philtrum. Superficial. Ini produknya pakai Perfecta Derm. Sudahnya dokter molding, pastikan tidak ada bagian yang jendol-jendol biar pasiennya lebih nyaman. Kalau saya boleh saran, biasanya kalau untuk filler bibir, mungkin perlu retouch, Dok, gitu. Jadi setelah swollennya berkurang, kurang lebih 1 minggu, dokter bisa minta pasien untuk datang lagi untuk lihat apakah perlu di-retouch. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Monik. Oke, terima kasih Dokter Vina atas presentasinya yang sangat menarik ya, dan sangat informatif mengenai filler HA di bagian lower face, bibir, dan dagu. Apalagi ya dok, memang indikasi tersebut termasuk yang banyak ditanganin di Indonesia, bahkan direquest langsung oleh pasien-pasien di sini. Nah, di sini kita sudah ada beberapa pertanyaan. Saya langsung saja ke pertanyaan pertama. Selamat malam dokter, terima kasih atas pemaparannya. Saya dengan dokter Hanan, saya izin bertanya untuk dagu dapat diulang berapa lama sekali ya dok? Terima kasih. Terima kasih Dokter Hanan atas pertanyaannya. Nah, kalau diulang berapa kali, jadi sebenarnya ini tergantung, Dok. Jadi tergantung eh, dari misalnya filler itu sebenarnya bisa bertahan di jaringan itu kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, tentu saja banyak faktor yang mempengaruhi, long lasting-nya si filler itu sendiri, mulai dari jenis fillernya, sampai dengan enzim hyaluronidase yang dihasilkan oleh tubuh kita. Jadi filler itu akan hancur dengan enzim hyaluronidase. Nah, kalau dokter menyuntikkan, di area dagu, tapi dokter misalnya simpennya di dekat tulang, nah area situ kadang stay-nya cukup lama, Dok, dibandingkan dengan dokter menginjeksikannya lebih dekat ke area otot. Karena dekat ke area otot itu biasanya, lebih banyak, produksi hyaluronidasenya. Nah, jadi, dokter bisa minta pasien biasa habis dilakukan tindakan, biasanya saya minta pasien 1 sampai 2 minggu untuk datang kembali, Dok. Untuk datang kembali setelah bengkaknya sembuh, apakah perlu ditambah atau tidak. Nah, jadi kalau misalnya memang masih perlu retouch atau koreksi, 2 minggu pun boleh ditambah lagi, Dok. Nah, tapi kalau misalnya, "Oh, enggak, udah bagus," mungkin kita bisa sarankan pasien untuk datang kurang lebih 3 sampai 4 bulan. Karena kalau fillernya sudah
habis, ya otomatis kita nambahinnya kayak dari nol lagi gitu, Dok. Tapi kalau misalnya fillernya masih ada, mungkin nanti 3 sampai 6 bulan 3 bulan setelah itu, kita hanya bisa retouch untuk area-area yang mungkin sudah mulai kosong aja, Dok, gitu. Jadi, eee, shape-nya pasien pun masih tetap terjaga, terus filler yang dipakai pun jadi nggak sebanyak lagi seperti saat kita, pertama mengerjakan, gitu sih, Dok. Jadi nggak ada patokannya sih, Dok, berapa bulan sekali, benar-benar tergantung dari case by case. Oke, Oke, thank you Dok Pin. Untuk sama-sama. pertanyaan selanjutnya mungkin masih di dagu ya topiknya. Mhm. Selamat malam Dokter Vina, untuk teknik injeksi dagu untuk pasien pria seperti apa ya Dok? Oke, jadi ini untuk pria ya, Dok? Maksudnya, yang maskulin gitu, Dok. Nah, kadang karena sekarang jujur aja banyak, pria-pria itu yang mendambakan dagunya yang, V-shape. Nah, kalau misalnya, buat pria biasanya pakai kalau pria yang maskulin kita biasanya nggak bikin V, Dok, tapi lebih ke square, disesuaikan juga dengan jawline dan bentuk wajahnya. Nah, kalau square gitu biasanya dokter, titik injeksinya nggak di tengah gini, Dok, satu, tapi jadi dokter bikin, tadi ya, garis bantu dari, eee, sudut bibir ke bawah. Nah, itu adalah batas, lateralnya dokter untuk mengisi filler biar, square. Tapi dokter juga jangan lupa untuk selalu, lihat jawline-nya. Jadi selalu pastikan jawline-nya itu nyambung dengan dagu yang, dokter akan injeksikan. Nah, biasanya diinjeksinya di 2 titik, Dok, satu sebelah kanan dan satunya sebelah kiri. Nah, jadi ini di garisnya, dokter garis, dokter agak ke medial sedikit, mungkin kurang lebih setengah senti, diisi di sana, mungkin biasanya bisa 0,3, di sebelahnya 0,3. Nah, nanti setelah itu dokter lihat kalau misalnya ternyata tengahnya kurang, dokter bisa tambah. Nah, tapi biasanya untuk, laki-laki biasanya butuh lebih dari 1 cc, Dok. Jadi biasanya dokter isi bagian sininya misalnya 0,5, 0,5, tengahnya 0,5, lalu sisanya 0,5 buat koreksi mana bagian yang masih asimetri, dokter bisa isi. Nah, untuk proyeksinya juga boleh proyeksi ke depan, tapi jangan terlalu proyeksi ke depan karena akan memberikan kesan feminim. Jadi proyeksinya ada, tapi tidak tidak prominent, Dok, gitu. Jadi lebih ke arah, square. Oke, Oke. kita ke pertanyaan selanjutnya Dok Pin. Ini ke Smileline ya, Nassola Bidang. Selamat malam Dok, menanyakan untuk Smileline yang kerutannya sudah lengket kulitnya, dengan filler itu masih tidak bisa hilang. Fillernya hanya mengisi bagian yang cekungan dalam saja. Untuk menghilangkannya bagaimana gitu mungkin ya pertanyaannya Dok? Oh, nah untuk Smileline ini juga sebenarnya, tricky ya. Smileline itu kan terbentuk karena berbagai aging proses, bukan hanya cekungan di sini, tapi bisa terjadi juga karena si mid face-nya yang udah mulai turun, yang udah mulai sagging. Nah, kalau misalnya penyebabnya adalah mid face yang sudah mulai sagging, tentu saja, eee, pasti lebih baik, perbaikannya itu ke arah kemana itu terjadi. Jadi lebih baik di-lifting, Dok, gitu. Tapi kalau memang benar-benar smile ininya udah lifting, ternyata smile-nya masih dalam karena si, fossa caninanya, deep dan ini garisnya memang dalam karena memang sudah terbentuk proses aging yang lama sehingga sudah ada garisnya, ya mungkin yang dokter bilang tadi, terjadinya fibrosis di jaringan itu. Nah, disarankan kalau seperti itu dokter pakainya kanula, Dok. Dokter pakainya kanula sambil diisi fillernya sambil disubsisi, dibebaskan si jaringan-jaringan yang lengketnya tadi atau kita bilangnya jaringan fibrosisnya. Nah, sehingga filler bisa mengisi keseluruhan area itu. Karena kalau fibrosisnya tetap ada seperti tadi yang dokter sampaikan, pasti hanya isi di area-area tertentu. Nah, menariknya pada saat kita, melakukan subsisi itu biasanya pasien kesakitan. Nah, ada baiknya kita keluarin fillernya sedikit-sedikit, karena di fillernya itu kan ada lidocaine-nya, Dok. Jadi pada saat
fillernya dikeluarin, pasien juga udah mulai kebas tuh sama lidocaine-nya, sehingga dokter mungkin lebih nyaman untuk mensubsidi. Ya, tapi kalau penyebabnya midface-nya yang sagging, ya saran saya baiknya di lifting, gitu. Oke, thank you Dokter Vina. Pertanyaan selanjutnya nih kita ke filler bibir ya dok. Ingin bertanya dok, untuk filler bibir, apakah perlu ditambah lidocaine injeksi untuk mengurangi rasa sakit? Mungkin dalam hal ini kalau fillernya sudah ada lidocaine-nya, apakah perlu ditambah lagi gitu kali ya dok ya? Nah, filler bibir ini termasuk, menurut pasien-pasien ini kan bibir tuh area yang sensitif ya dok. Jadi, lumayan lumayan sakit dok gitu. Jadi kalau memang pasiennya nggak tahan sakit, boleh dokter bisa injeksi lidocaine infiltrasi di area yang akan dokter injeksikan, atau bisa juga, dokter lakukan anestesi blok. Nah, anestesi blok ini biasanya dokter untuk memblok, nervus, infraorbital sama nervus submentalis di sini, Dok. Caranya kayak dokter gigi, Dok. Diinjeksikan dari dalam mulut, biasanya kalau untuk, bibir bagian atas di antara gigi 3 dan gigi 4, kalau untuk di bibir bagian bawah di antara gigi 4 dan gigi 5. Kalau pasiennya benar-benar memang nggak tahan sakit, ya saya sarankan ditambah injeksi, lidocaine. Nah, tapi kalau pasiennya memang, lumayan bisa tahan sakit, kan kita biasanya kasih topikal, Dok. Topikal aja biasa udah bantu banget karena tebel. Nah, pada saat diinjeksikan, filler, itu kan udah ada lidocaine-nya juga tuh dari, Perfecta. Nah, otomatis biasanya pasien udah lebih nyaman setelah itu, gitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Malam Mhm. dok, izin bertanya untuk ketahanan filler Perfecta ini, berapa lama ketahanannya ya dok ya? Apakah faktor usia mempengaruhi? Terima kasih. Iya, malam, Dok. Jadi yang tadi saya bilang gitu ya, berbagai macam faktor yang mempengaruhi ketahanan, filler. Nah, otomatis filler Perfecta ini kan tadi bermacam-macam, Dok, mulai dari subskin, deep, derm, fine lines. Nah, Perfecta subskin mempunyai, besar partikel yang lebih besar dibandingkan dengan, yang fine lines. Otomatis, degradasinya otomatis kayak proses fagositosis dan lain sebagainya pasti akan, eee, pasti akan lebih mudah yang Perfecta, fine lines gitu. Jadi kalau dibandingkan sesama Perfecta, pasti Perfecta fine lines, kalau maksudnya di individu yang sama, di tempat yang sama, mungkin akan lebih cepat habis. Nah, tapi kembali lagi yang membuat filler hancur itu kan pertama, ada atau tidaknya enzim hyaluronidase. Yang tadi saya bilang penempatan filler juga berperan penting. Ada area-area di wajah kita yang kaya akan enzim hyaluronidase, otomatis akan lebih cepat, habisnya. Ada area-area yang, nggak terlalu banyak seperti tear trough, superficial ini enzim hyaluronidasenya kadang filler jendol di situ bisa tahan sampai 1 tahun atau 1 tahun lebih ya, karena area itu memang nggak banyak sih enzim penghancur fillernya. Terus yang kedua, degradasi filler itu kan tadi tautan-tautan si HA. Nah, tautan HA ini bisa terlepas eee, karena gerakan kayak gesekan gerakan fisik. Jadi kayak bibir, kita kan ngomong terus atau area-area yang kita, banyak ekspresinya otomatis itu ada apa yang namanya, physical reaction membuat, eee, yang bisa membuat si anyaman-anyaman filler itu jadi lepas. Nah, setelah lepas otomatis akan terdegradasi. Jadi, tergantung ya jenis fillernya, tergantung penempatannya, tergantung banyaknya filler, dan terakhir juga tergantung area mana yang di-filler, Dok. Cuman kalau as a general biasanya kita bilang ke pasien 6 bulan sampai 1 tahun. Oke, terima kasih Dokter Vina, penjelasannya sangat lengkap ya. Nah, ini mungkin kita banyak sekali pertanyaannya, Dok. Kita karena waktu yang terbatas, mungkin 2 pertanyaan lagi ya. Lanjut, selamat malam Dokter Vina. Mau tanya untuk marionette line pada usia lanjut yang sudah benar-benar shaggy, pengisiannya apakah ada trik tertentu? Karena biasanya kalau isi sampai terlihat membaik itu 2 minggu, kemudian malah tampak seperti nodul dan berkumpul di titik tertentu. Oke. Nah,
Sama seperti tadi ya, sama seperti, smile line, marionette line juga, itu kita harus, maksudnya kita harus perhatikan dulu, kenapa terbentuk si marionette lines ini. Yang tadi atau fisiologi yang pertama bisa karena tadi ya, si, superior jaw fat-nya yang udah sagging, si superior jaw fat yang udah sagging, dia mulai turun dan membuat si marionette lines. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, kalau memang masalahnya itu, alangkah lebih baiknya kalau si fat-nya itu kita reposisi. Reposisi bisa pakai apa? Ya salah satunya kalau dari Sinclair kita ada benang siluet. Nah, benang siluet itu bagus banget untuk mereposisi eee, si superior fat-fat yang sudah sagging itu. Nah, yang kedua, kadang marionette juga di disebabkan oleh cekungnya area area marionette ini. Nah, kalau cekungnya area marionette ini, dokter bisa isi, dengan filler. Tadi isi fillernya jangan ke lateral, selalu ke medial. Nah, kalau misalnya ngumpul tertentu, nah mungkin untuk area ini, karena area ini dinamis, dokter bisa pilih fillernya yang mempunyai tisu integritas yang bagus. Jadi fillernya nggak akan pindah-pindah, tapi lebih lebih nyatu sama jaringan. Jadi pada saat pasien berekspresi bicara tetap ikut. Nah, untuk Perfecta ini dokter mungkin bisa bantu pakai Perfecta Derm, Dok. Karena Perfecta Derm dia ada volumizing kapasitasnya juga bagus dan dia punya tissue integritas juga yang bagus, Dok. Sehingga dokter bisa isi di area sana, gitu. Pertanyaan terakhir ya dok ya. Mhm. Dok, melanjutkan Smiline yang sudah fibrosis tadi, setelah disubsisi apakah bisa dikombinasi benang thread di area Smiline dan di filler? Makasih dok. Oke. Mungkin tadi benang thread-nya nggak di area Smileline kali ya, Dok, ya? Maksud saya benang thread-nya itu pakai yang pulling cock untuk lifting si mid face-nya yang udah sagging, Dok. Nah, untuk area Smileline-nya sendiri, kalau dokter udah lifting gitu ya, dan ternyata memang masih kosong, yang tadi yang tadi di fossa kaninnya masih kosong, ya tentu saja dokter bisa bantu dengan filler. Jadi, eee pipinya di-lifting dulu pakai benang kok atau pakai benang cone. Nah, nanti untuk area smile lainnya baru kita perbaiki apakah masih ada hollowness yang bisa kita bantu dengan filler. Untuk area smile line sendiri dokter bisa pakai kalau dalam benar-benar banget ininya cekung banget sebenarnya Perfecta Subskin juga bisa, Dok, gitu. Tapi kalau misalnya dokter mau sekalian blending sama area sekitarnya, ya saya sarankan Perfecta Deep atau Perfecta Derm, gitu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Vina sudah menjawab pertanyaan yang masuk. Terima kasih juga untuk Terima dokter, kasih. antusiasmenya sangat besar ya. Nah, eh, boleh di-share? Nah, dok, untuk informasi kepada dokter-dokter, kita ada promo menarik dari Perfecta Lidocaine saat ini, yaitu buy 4 get 1 free, jadi beli 4 gratis 1 ya dok. Sekali lagi, Perfecta Lidocaine adalah filler dari Perancis, sudah ada lidocaine-nya dengan harga yang terjangkau. Harganya itu separuh dari filler-filler premium. Nah, untuk berapa sih harga produknya dan informasi lebih lanjut, dokter bisa menghubungi produk spesialis kami di area dokter masing-masing, atau dokter bisa DM kami di Instagram di @sinclairindonesia. Itu nanti kami akan arahkan untuk dihubungkan dengan tim sales kami di lapangan. Nah, kemudian selain itu saya juga mau menginfokan kami Sinclair Indonesia memiliki workshop untuk produk Silat Soft dan Perfecta Lidocaine. Workshopnya itu free dok, produk untuk hands on-nya juga free. Jadi dokter hanya perlu membeli produk yang nantinya akan dibawa pulang atau digunakan dokter di klinik. Jadi untuk hands on-nya free, trainer juga free. Jadi sangat menguntungkan ya dok ya untuk dokter-dokter nih yang mau menambah skill lagi, terutama untuk injeksi, filler dan benang. Nah, untuk informasi lebih lanjut juga dokter boleh menghubungi Instagram kami atau langsung ke produk spesialis kami. Kemudian kami juga memiliki YouTube channel sekarang di mana dokter bisa menonton kembali webinar-webinar yang sudah kami adakan. Nah, ini webinar ketiga kami, Dok. Kemarin ada 2 webinar juga sebelumnya mengenai filler ini. Jadi tadi ada juga yang bertanya mengenai teknik mid face ya, injeksi filler mid face itu sebelumnya sudah dibahas
2 minggu lalu oleh Dr. Luciana Hendrawan, dokter bisa ke YouTube channel kami, subscribe, kemudian bisa langsung tonton di situ. Jadi jangan lupa subscribe. Nah, kemudian setelah ini ada dimohon juga dokter untuk mengisi survei kepuasan atas webinar ini, nanti linknya ada di chat box atau kalau dokter menutup Zoom akan langsung terhubung. Nah, sekali lagi terima kasih kepada Dokter Vina, pembicara kita malam ini atas sharing-sharing ilmu dan pengalamannya. Sama-sama, terima kasih Ya, semuanya. makasih ya dok. Sekali lagi saya Monik sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat dari webinar ini. Jangan lupa untuk tetap terhubung dengan kami di Instagram Sinclair Indonesia dan juga YouTube. Selamat malam dan sampai jumpa di webinar Sinclair berikutnya.